Yo, Dewa Reguloren. Oke, selamat datang kembali. Berarti sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batinnya. Eh, ya jadi mohon maaf juga nih kalau udah salah ya teman-teman, dan juga semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi untuk saat ini dan seterusnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke pembahasan ya teman-teman. Kita dikasih adegan horor lagi nih di episode 24 ini. Nah, ini juga, aduh, parah banget men. Awalannya begini tapi endingnya cukup sedih ya. Ini udah saya jelasin secara singkat di judul teman-teman. Dan juga ya tadi saya ulangin lagi, selamat lebaran ya. Dapat THR berapa nih? Hei. Oke, langsung aja yuk. Jangan lupa subscribe-nya ya. Maksa nih subscribe nih ya. Ini kalian yang saya tunjuk ya. Oke, ingat itu ya. Kita mulai aja langsung. Device-nya nggak bawa, jadi ya udah. Ini lagi di rumah saudara teman-teman, let's go. Ya. Jadi awal episode ini kita dikasih adegan orang yang ditangkap sama Digimon misterius ya, dimana dia kayak dicekokin ramuan gitu. Aduh, parah banget ini, dicekokin kayak gitu lagi. Ya kan, terus dia berubah jadi tanaman ya kan. Iduh, ngeri banget teman-teman, sumpah parah banget. Terus besoknya kita lihat si temennya ini yang namanya Yuto ini ya teman-teman. Ini adalah sumber dari masalah kali ini. Dia kayak gimana sih, kayak tadinya kan ketemuan sama si orang ini. Nah terus pas dia mau balik, mau ngomongin apa gitu, tiba-tiba dia udah jadi tanaman ini si temennya yang jadi korban ini gitu loh. Nah besoknya kita lihat si temennya ini itu kan dia lagi di tempat semacam rumah kaca sama bapaknya. Dari tadi dia kayak diawasin gitu sama robotnya. Terus ini ternyata bukan sekedar rumah kaca, dia jualan tanaman juga di situ. Pas itu juga pas itu juga kan dia ngirim tanaman ke ini pelanggannya. Nah, pas dia balik ke motornya, ternyata dia lupa ngasih ini penyubur tanamannya. Pas dia mau ngambilin dari motornya ke kamarnya si pelanggannya, tiba-tiba dia udah berubah jadi tanaman, berarti udah diserang gitu. Terjadi lagi jadinya kan. Ini parah banget sih, ngeri banget teman-teman. Kalian bayangin kalau kalian di posisinya korban tuh, aduh, malah dicekokinnya dipaksa gitu lagi, aduh, parah banget men. Apalagi jadi tanaman gitu ya, aduh, pasti merinding banget. Terus pas jogging besoknya juga keulang lagi teman-teman. Ini polanya udah kelihatan di awal ya, dimana siapapun yang disapa sama si Yuto ini bakal berubah jadi tanaman. Terus malamnya, ya mungkin malamnya ya teman-teman, si Yuto ini ngelihat si Rimurun di sosmed yang mencari fenomena supernatural. Malam pas siang tahu lah, pokoknya itu aja. Tapi karena dia lihat Hiro di foto, jadi dia datengin si Hiro kan buat nyampein masalah ini ke si Rimurun gitu kan. Dan lagi-lagi terhubung ke Hokuto nih teman-teman. Jadi ini si Yuto ini ada hubungannya sama si bapaknya Hiro. Katanya si bapaknya Hiro ini suka ke toko tanaman bapaknya kan dulunya. Jadi ya karena dia udah jarang mampir lagi, jadi sepi nih tokonya gitu. Nah terus di saat bersamaan ternyata si Hiro ini sama Yuto lagi diawasin sama sesuatunya ini, bisa jadi tanamannya ini teman-teman. Sementara si Gamamon ini lagi nonton anime di kamarnya Kyoshiro, dan Kyoshiro lagi mantengin PC-nya. Aduh lucu banget. Ih gemes deh. Terus akhirnya yang sudah kita duga teman-teman, Hiro diculik si tanaman, tapi si Gamamon langsung tahu kalau Hiro dalam bahaya. Habis itu dia langsung ke tempatnya Hiro. Si Hiro akhirnya gagal diracunin, dan tentu masalah ini nggak bisa dibiarin teman-teman. Soalnya ini bahaya banget, ini meresahkan banget teman-teman. Ini kan tentu si Hiruri mau bantu ya ujung-ujungnya, karena ini udah masalah yang melibatkan followernya dia gitu kan. Terus seperti biasa di sini Digimon dimunculin dan diperkenalkan sebagai AI hologram. Yuto coba kenalin mereka ke robotnya, tapi ini robotnya kayak nggak nangkepin gitu deh. Terus ya setelah itu mereka menyelidiki sisi toko tanaman ini kan. Dan si Kyoshiro lagi ngobrol sama si Yuto. Aduh, ini udah ketebak sih ujung-ujungnya gimana teman-teman.
udah siap-siap ketawa ini teman-teman. Kan aduh. Terus jadi obrolannya cuman sekedar ngajak ngomong tumbuhan itu apakah akan ada efek buat pertumbuhannya bagaimana gitu kan. Terus si Kyoshiro bilang, ini kayaknya dulu ada artikel ilmiah yang bahas ini juga gitu kan. Terus ya udah, cuman itu doang ngobrolnya. Jadi si Kyoshiro pun akhirnya tertarik buat berkebun juga teman. Berkebun? Malam-malam begini kau mau berkebun? Berkebun? Di gelap malam kau ingin berkebun? Waduh, SpongeBob teman. Nah, terus si robotnya juga liatin kan dari jauh. Robotnya juga modelnya di sini udah tua, tapi deket banget sama si Yuto tuh sejak kecil. Namanya GW1 yang artinya Go Well Number One, teman. Bukan sendi sehat semat goes ya, amin. Gitu. Duh, nggak di endorse, teman. Terus pas Kyoshiro sendirian dia diculik oleh si tanaman misterius ini. Untungnya si Jellymon sama Hiro gercep ya teman. Dia langsung cepet datang, jadi si Digimon yang nyulik Kyoshiro itu batal ngeracunin gitu. Cuman ini, aduh, ekspresinya udah bikin saya ketawa teman. Dan di sini langsung ya teman ngumpul lagi dan Ruri langsung jadi kayak pemimpinnya gitu teman. Mentang-mentang yang ini yang kena masalah adalah pengikut sosmednya dia gitu kan. Aduh lucu banget si Ruri teman. Terus Gamamon kelihatan lucu di sini, menggemesin banget teman. Mereka juga tahu musuh kali ini Digimon berbentuk tanaman kan. Jadi mereka memutuskan untuk berkemah dan nginep di toko itu. Bapaknya Yuto pergi dan pas malamnya mereka ngobrolin apa aja yang terjadi sama Hiro dan Kyoshiro tadi. Si monster bilang 15 menit ke Kyoshiro, sementara ke Hiro 1 jam. Jadi kesimpulannya oleh Anggoramon dikatakan bahwa ini waktu mereka lagi ngobrol sama si Yuto, teman-teman. Tapi untuk nandain apanya sih masih misteri, teman-teman. Ya intinya kalau gitu harusnya orang tua Yuto tuh yang diincer duluan kan. Terus kita di sini ada clue lain yang mengatakan di mana si robot ini mencurigakan, teman-teman. Lalu si Ruri nyuruh timnya untuk jaga gantian kan, teman-teman. Langsung jadi pemimpin ini. Padahal kemarin-kemarin nggak kelihatan begitu aktif ya, teman. Yang lebih ngakaknya lagi nih teman-teman, si Kyoshiro disuruh jaga duluan. Aduh, ini udah ketebak banget bakal kayak gimana teman-teman. Aduh, terus kan didatengin sama si robotnya ya. Dan bener aja dong si Digimonnya itu ngumpet di dalam robot itu. Langsung keluar dalam bentuk wujud nyata gitu, termaterialisasi. Terus si Yuto sama Kyoshiro pun diculik dan Hiro dan kawan-kawan juga ngejar dia kan. Yang pasti kata Anggoramon itu adalah Ajatarmon, Digimon Ultimate beratribut vaksin yang berbentuk tanaman. Dia tinggal di hutan rimba dan jago berburu. Hiro mau munculin padang pasir biar Yuto bisa ditinggal di dunia manusia, tapi kan Kyoshiro ke bawah ya, karena dia kan tamer, pakai VB ya kan, jadi kalaupun kepindah juga bakal diapa-apain. Tumben nih Jellymon cemas ya, biasanya kan dia suka nindas si Kyoshiro juga. Ya untungnya si Gamamon bisa ngikutin baunya Kyoshiro gitu kan. Tapi emang si Gamamon sama Kyoshiro ini udah terbilang deket sih, soalnya si Kyoshiro juga sering dititipin Gamamon kan sama Hiro, kayak tadi nonton anime di kamarnya Kyoshiro gitu kan. Apakah nanti kedepannya ini bakal jadi kayak si Rudy sama Jellymon kemarin ya teman-teman? Berarti si Hiro sama Anggoramon dong. Tapi si Hiro sama Anggoramon belum ada chemistry-nya yang benar-benar lekat kayak si Ruri dengan Jellymon loh, dan juga dengan Kyoshiro dan Gamamon loh. Gimana nih? Ya ampun. Terus kan rupanya mereka tuh diculik dan ditahan di sebuah gedung parkiran ya. Aduh ini mah tempat gelutnya Kamen Rider teman-teman. Kan si Ryuki pernah tuh gelut di gedung parkiran. Yang di movie itu loh, yang Ouja lawan Ryuga itu kan gedung parkiran kayak gitu teman-teman. Nah terus di sini akhirnya kelihatan kalau si Ajatarmon itu udah lama ada di robotnya, walaupun si Yuto ini nggak tahu ya teman-teman. Tapi itu foto-foto yang dia tunjukin tuh pas udah gede sih, foto rekaman apalah itu. Pas Ajatarmon jatuh ke dunia manusia kan nggak ada yang bisa lihat wujudnya, tapi si Yuto tuh ngajak dia ngomong terus kan. Ini pasti karena kebiasaan Yuto tuh ngajak ngomong tanamannya. Si Yuto tuh nggak sadar kalau Ajatarmon tuh dengerin dia ngomong gitu kan. Kebetulan si Ajatarmon juga ada di situ, jadi dia salah paham gitu. Dia belajar tentang cinta dan juga perkataan Yuto ke tanaman itu, yaitu kalimat asalkan tidak menyerah pasti akan lancar. Ini adalah kalimat yang mendorongnya pas dia ada di dalam robotnya ya teman-teman.
Lalu dia bermaterialisasi karena emosi cinta yang dia rasakan. Gitu, teman-teman. Benar ya kata Bokomon kemarin, untuk bermaterialisasi itu membutuhkan emosi dasar yang sangat kuat. Sementara si Aja Tarmon ini punya emosi dasar yang ingin dia wujudkan, yaitu perasaan cinta ini gitu. Sesuai judulnya, cinta yang terdistorsi. Sih. Aduh, ini ngeri loh teman-teman. Jadi kayak film-film anime apa gitu yang ceweknya kayak gitu. Ceweknya ini apa, psikopat gitu loh teman-teman. Banyak loh film kayak gitu ya teman-teman, dulu sekali. Kalau sekarang gimana ya? Aduh, ya paling di Dead Life Kurumi ya. Yang itu yang paling generik teman-teman. Terus aduh, ini si Aja Tarmon ini dia kan pengen terus merasakan cinta itu, dan jadi dia pengen ngubah si Yuto ini jadi tanaman gitu kan. Tapi nggak sekedar tanaman, melainkan seperti dirinya, yaitu Aja Tarmon. Dan dia menjadikan semua orang yang bertemu Yuto itu sebagai percobaan. Gagal berulang kali, namun dia tidak menyerah dan percaya kalau semuanya akan lancar gitu. Nama robotnya Goel dalam bahasa Inggris, artinya akan lancar. Oke, ini udah mulai nyambung semua sih dalam satu episode, teman-teman. Goel, bukan di saya smart goes ya. Udah cukup. Bener loh, waktu 15 menit Kiyoshiro ini waktu dia ngobrol sama Yuto kan, teman-teman. Di sini dia buru-buru pengen jadiin Kiyoshiro sebagai percobaan terakhir, dan Hiro dan kawan-kawan telat. Di sini si Kiyoshiro udah dicekokin. Aduh. Ramuannya berhasil, teman-teman. Sepertiga badannya udah jadi tanaman. Itu artinya kalau Yuto minum ramuannya 3 kali, dia bakal jadi Aja Tarmon sepenuhnya. Tentu abis ini gelut kan, dan seperti biasa Digimon Ultimate tuh mampu menghajar balik 2 Digimon Champion sekaligus. Di sini ada Battle Gamamon dan juga Simbare Anggoramon ya, yang pasti tempat sempit gini enaknya emang one on one combat gitu ya teman. Kayak Battle Gamamon yang bentuknya ramping, lincah, dan kuat ya teman-teman. Melee-nya kuat gitu. Terus ya Jellymon berusaha hajar dia tapi gagal. Untungnya si Hiro tuh gercep pakai rekaman videonya buat ngalin si Aja Tarmon ini, dan akhirnya si Jellymon langsung lari setrum Kiyoshiro, tapi si Kiyoshiro-nya tidak gentot ya teman-teman, nggak tembus batas. Lalu dia langsung aja jadi Tesla Jellymon dan main keroyokan auto win lagi. Ini formulanya udah berapa kali dipakai di series ini, ya ampun. Ini lama-lama gimana gitu ya, feel-nya jadi datar aja gitu, nggak ada yang wow gitu kan. Keroyokan lagi gitu ya. Ini jujur ya. Ini opini jujur, sorry. Ini lama-lama mulai kerasa flatnya gitu, nggak bervariasi gitu ya kan. Tapi ya syukur nggak tiap hari juga sih keroyokannya. Kadang-kadang ada yang fokus ini satu Digimon utama, kayak si Jellymonnya, fokus ke Anggoramonnya, fokus ke Gamamonnya tuh tetap ada di beberapa episode yang lalu gitu kan. Ya jadi itu masih bisa dimaafkan lah ya. Oke, di sini akhirnya Yuto selamat dan Aja Tarmon masih mau ngubah Yuto jadi seperti dia. Tapi Yuto negasin kalau mereka tuh udah lama bersama dan hubungannya lancar-lancar aja sih. Dia nggak butuh ramuan itu, tapi karena perasaan cintanya Aja Tarmon yang berlebihan ini, dia pakai ke dirinya sendiri, dan ramuan itu justru membunuhnya sendiri. Aduh, ini kayak di kisah apa ya? Kok kayak pernah lihat kisah begini tentang seorang yang sangat mencintai manusia lainnya, tapi pada akhirnya dia yang mati karena keracunan gitu. Aduh, tahu lah. Udah nggak bisa mikir loh. Ini episode yang benar-benar bikin tercengang soalnya teman-teman ya. Dan semuanya kembali normal teman, tapi kondisi Yuto tuh masih harus dewasin ya kan. Kali aja dia masih nggak stabil, soalnya shock kan. Dia selama ini udah ini deket sama si Aja Tarmon, walaupun dia sendiri juga nggak sadar gitu kan. Tapi tetap ada ikatan emosional juga lah pasti. Nah, sementara si Jellymon nih mau nyuntikin ramuan penawarnya racun Aja Tarmon yang tadi ya, yang udah diramu oleh Mumimon teman. Waduh, ini si Mumimon perannya udah mulai kelihatan nih. Dokternya benar-benar kerasa di sini ya teman-teman. Ini yang bagus di series ini sih. Peran Digimonnya tuh nggak ada yang dilupain. Ini Jellymon juga mau nyuntikin sambil ngisengin, jadi kocak gitu. Aduh, Kiyoshiro badannya udah kayak gitu masih nolak juga. Oke, buat episode kali ini masih belum ngelanjutin pembahasan utama, tapi kita tahu ada orang lain yang terhubung sama bapaknya Hiro, yaitu Hokuto ya teman-teman. Ditambah minggu depan kayaknya cuman recap doang. Jadi bahas gak sih ini teman? Bahas gak nih?
Ini langsung dibawakan oleh naratornya itu kakek Edith di Kamen Rider Ghost, teman-teman. Langsung sama naratornya loh. Ini dia mau ngomong apa nih kira-kira, teman-teman? Oke, sekian dulu. Makasih buat antusiasnya udah ngikutin channel ini, ngikutin channel saya sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini yuk. Dadah, bye. Ini komiknya bukan punya aku, btw. Bye.